Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan dari Fakultas Hukum Prodi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum diplomatik. Sebelum itu, saya dengan NIM 4012 41135 itu mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler. Nah, sebelum kita memasuki prinsip-prinsip hukum diplomatik, sebaiknya kita mengetahui apa itu hukum diplomatik itu sendiri. Menurut saya, hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum internasional publik yang mengatur hubungan resmi antar negara melalui perwakilan diplomatik, baik dalam bentuk kedutaan besar, konsulat, maupun misi diplomatik khusus. Nah, dasar hukumnya terutama terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang tentang hubungan diplomatik, dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler, baik yang mengodifikasikan praktik serta kebiasaan internasional mengenai diplomasi. Nah, adapun hukum diplomatik bertujuan untuk menjaga hubungan damai antar negara, melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di luar negeri, serta memastikan jalannya komunikasi antar pemerintah berjalan lancar tanpa gangguan. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, prinsip saling menghormati kedaulatan negara atau sovereignty equality of states, atau setiap negara besar atau kecilnya memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional. Pengiriman atau penerimaan misi diplomatik harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama atau mutual consent. Nah, tidak ada negara yang dapat memaksa negara lain menerima perwakilan diplomatik. Contoh, Indonesia dapat menolak pembukaan kedutaan negara lain jika dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, yang kedua ada prinsip resiprositas atau reciprocity, yaitu hubungan diplomatik dijalankan atas dasar timbal balik. Jika suatu negara memberikan perlakuan tertentu, misalnya fasilitas, kekebalan, atau perlindungan kepada diplomat negara lain, maka negara tersebut berhak mengharapkan perlakuan serupa. Prinsip ini juga berlaku dalam hal pembatasan, yaitu jika suatu negara mengurangi jumlah diplomat asing, negara lain biasanya melakukan hal yang sama. Nah, yang ketiga ada prinsip kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity. Diatur dalam Konvensi Wina 1961 bahwa diplomat menikmati kekebalan hukum dari yurisdiksi pidana, perdata maupun administratif negara penerima. Tujuannya agar diplomat dapat menjalankan tugasnya tanpa ketekanan atau gangguan dari negara penerima. Namun, kekebalan ini bukan hak pribadi, melainkan demi kepentingan negara pengirim. Nah, jika terjadi penyalahgunaan, negara pengirim dapat mencabut kekebalan atau memanggil kembali diplomatnya. Nah, yang keempat ada prinsip inviolability atau tidak dapat diganggu gugat. Prinsip ini berlaku bagi pribadi diplomat yang diri sendiri tapi diplomat. Nah, itu tidak dapat ditangkap atau ditahan atau diganggu dalam bentuk apapun. Gedung perwakilan diplomatik atau embassy atau legation itu tidak boleh dimasuki aparat negara penerima tanpa izin. Yang ketiga ada dokumen dan arsip diplomatik, dilindungi kerahasiaannya dan tidak boleh disita. Yang keempat, sarana komunikasi diplomatik, yaitu termasuk kurir diplomatik, diplomatic courier, dan tas diplomatik, diplomatic bag yang tidak boleh dibuka atau ditahan. Nah, yang kelima ini ada prinsip non-intervensi atau dalam bahasa Inggrisnya itu non-interference, yaitu diplomatik dilarang mencampuri urusan dalam negara penerima. Tugas mereka hanya menyampaikan informasi, melakukan negosiasi, serta memperkuat hubungan persahabatan. Nah,
uh, jika terbukti ikut campur tentang jika terbukti ikut campur, negara penerima berhak menyatakan persona non grata atau menyatakan diplomat tersebut tidak diinginkan dan memintanya segera meninggalkan negara tersebut. Nah, adapun yang keenam, prinsip non grata atau yang tadi kita sebut itu, atau negara penerima memiliki hak penuh untuk menyatakan seorang diplomat asing sebagai persona non grata tanpa harus memberikan alasan. Selain itu, negara pengirim wajib memanggil diplomat tersebut pulang. Prinsip ini sering dipakai dalam kasus spionase atau tindakan diplomatik yang dianggap melanggar norma. Nah, yang ketujuh ada prinsip persetujuan timbal balik dalam hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik hanya dapat terjalin jika kedua negara setuju untuk saling mengirim dan menerima perwakilan diplomatik. Tidak ada kewajiban hukum internasional bagi suatu negara untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Contoh, beberapa negara tidak memiliki hubungan diplomatik karena alasan politik. Misalnya, hingga waktu tertentu tidak semua negara mengakui Palestina atau Taiwan. Nah, adapun yang ke-8 yaitu prinsip fungsi diplomatik yang sah. Menurut Konvensi Wina 1961, fungsi utama misi diplomatik adalah yaitu yang pertama, mewakili negara pengirim di negara penerima, yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, yang ketiga, melakukan negosiasi dengan pemerintah negara penerima, yang keempat, memperoleh informasi secara sah mengenai kondisi negara penerima, yang kelima, mempromosikan hubungan persahabatan, yang keenam, fungsi ini harus dijalankan sesuai hukum internasional tanpa melanggar kedaulatan negara penerima. Nah, dari video ini dapat simpulkan prinsip-prinsip hukum diplomatik adalah aturan dasar yang menjamin kelancaran hubungan antar negara melalui misi diplomatik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kedaulatan dan percayaan bersama, asas resiprositas, kekebalan diplomatik, inviolability, non-intervensi, persona non grata, serta fungsi diplomatik yang sah. Semuanya bertujuan untuk menciptakan hubungan internasional yang damai, tertib, dan saling menghormati. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata yang saya gunakan kurang jelas karena mengejar waktu juga. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.